Anjir, udah jam berapa ini? Siang-siang malah tidur. Belum benar. Belum, untungnya belum. Lu malah tidur gimana sih? Dan masa nih ya, gua mimpiin cewek sama nih. Sering. Cewek lagi, cewek. Tapi nggak tahu. Cewek mulu. Tapi kan gua nggak ngebayangin dia, tapi dia datang ke mimpi gua itu apa ya? Gue sih pernah baca di Google, katanya kalau lu sering mikirin perempuan, biasanya kebawa mimpi. Tapi gua nggak mikirin nih masalahnya nih. Gua cuma tidur, tidur datang. Sama dia, besoknya juga sama dia. Waktu itu pernah, gua mimpi dia sakit. Gua cek nih, lu sakit ya? Ini lagi demam, bener sakit. Dan paranormal lagi. Udah, gua paranormal. Tapi kayaknya nggak mungkin sih orang kayak lu tuh paranormal tuh nggak mungkin. Kayaknya serius banget deh. Bi. Maaf, Bi. Ini Bi. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar biasa. Ini Bi. Ini lagi ngobrolin apa sih? Ini Bi, jadi kan tadi saya ketiduran. Terus pas saya kuliah nih ada nih satu cewek yang kayak gitu udah, saya suka mimpin dia tanpa saya membayangin dia sebelumnya, jadi kayak tidur tiba-tiba masuk ke mimpi tuh tandanya apa ya? Itu mimpi kamu merasa di dalamnya berbuat dosa nggak? Enggak, kita kayak cuma ketemu ngobrol, nah gitu doang sih Bi, mimpinya enggak sana-sana. Tapi belum pernah ketemu sama cewek itu. Di kampus kita ketemu. Oh, artinya cewek itu Ada kamu kenal. Oh, kenal. Nah, tadi Bang Denny bilangnya apa? Saya sih pernah baca di Google Bi, kalau misalnya orang yang kebawa mimpi itu kebanyakan emang karena dia sering mikirin Bi. Gitu, jadi kebawa ke mimpi. Itu sih yang saya baca di Google Bi. Tapi kayaknya kamu bisa tahu nih rambutnya kayak begitu. Ya, kan masalah rambut. Tahu ya kan? Iya. Jadi ada sebuah kitab namanya Kitab Ar-Ruh, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, dalam kitab itu diceritakan tentang alamul arwah, alam ruh. Jadi ada alam ruh, ada alam jasmani. Kalau kita kan alam jasmani nih, alam-alam yang kelihatan lah, yang nampak, yang bisa disentuh, ini namanya alam jasmani. Kalau alam ruh ya dia nggak kelihatan, tapi ada makhluknya di situ, seperti itu. Tapi sebetulnya sih kalau masalah ruh dalam Al-Quran itu hakikatnya yang tahu hanya Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang masalah ruh. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, qul, sampaikan Muhammad, qul ruh, ar-ruh itu adalah min amri rabbi, itu urusan Allah SWT. Itu kalau bicara tentang hakikat. Namun dalam pembahasan yang begitu ilmiah ya, Imam Ibnu Jauzi seorang ulama besar, dia menggambarkan bahwa ketika seorang tidur, ruhnya kan keluar, yang ada nafas kan, itu nafas itu hanya tanda bahwa jasmani kita hidup. Ruh kita lain keluar, makanya kita nggak merasa, nggak tahu ada apa di sampingnya. Tadi kalau nggak dibangun oleh Bang Denny, kamu nggak tahu apa-apa kan. Sekali Bang Denny duduk 1 jam di situ misalnya, kamu nggak tahu kan. Nah, itu namanya bahwa kamu sebetulnya pada saat tidur ruhnya kamu jalan-jalan. Nah, pindah ke alam roh namanya. Nah, di alam roh itu kan banyak ruh-ruh orang kan. Nah gitu, boleh jadi ruh orang itu kamu nggak kenal. Mungkin Bang Ilham misalnya tiba-tiba pernah nggak ketemu dengan orang yang Bang Ilham nggak kenal? Pernah. Nah, pernah kan? Nah, jadi itu pertemuan alam roh itu. Mungkin siapa nih orang nih, entah siapalah pokoknya gitu kan, mungkin ketemu Clinton, ketemu siapalah gitu ya. Ya itulah alam roh gitu. Nah, biasanya seperti Bang Denny tadi bilang, pikiran itu juga mempengaruhi untuk pertemuan alam roh tadi itu. Jadi sehingga mungkin kamu sangat banyak memikirkan orang itu misalnya kan, dan kemudian kamu merasakan kebawa perasaan, terus pas ketidur ya roh itu bertemu dan kemudian jadilah mimpi yang kamu dapatkan itu. Nah, makanya kalau kita sholat istikharah, sholat minta pilihan, itu biasanya ada 2. Pertama ketenangan hati, kedua adalah mimpi.
Ya, jadi misalnya nih Bang Denny mau menikah misalnya ya. Ya. Nah, ada dua pilihan nih antara fulanah dan fulanah misalnya Oke. gitu kan. Nah, Bang Denny bingung mana ini karena dua-duanya sama-sama dia suka gitu. Nah, tapi yang kan kalau pernikahan yang paling penting itu bukan masalah cantik, Ya. tapi yang paling membawa kemaslahatan itu. Makanya dalam doa istighfar dikatakan Allahumma in kana hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Ya Allah, jika ternyata orang yang aku pilih ini dia akan membawa kemaslahatan bagi agamaku, fi dini wa ma'ashi, dalam hidupku, bagi hidupku, ya, fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri, dan dalam akhiratku mereka ini ternyata membawa kemaslahatan dalam tiga hal nih, agamaku, kehidupanku dan akhiratku. Silahkan ya Allah mudahkan. Tapi jika ternyata salah satu dari orang ini akan membawa mudarat, bahaya bagi agamaku, hidupku dan akhiratku, tolong jauhkan salah satunya ini. Begitu. Jauhkan dua-duanya atau jauhkan salah satunya. Yang paling penting mana di antara dua ini yang paling membawa kemaslahatan. Nah, makanya kalau Bang Ilham mau tidur, sebaiknya berwudu supaya tidak didekatin oleh tadi itu yang bayangan-bayangan yang merusak, yang mengganggu dan sebagainya. Kan kadang-kadang ada mimpi horor misalnya. Oh, iya. Pernah nggak mimpi? Nah, itu gimana itu, Bi? Ya itu kan karena dia tidurnya itu tidak berwudu, kemudian tidak sholat 2 rakaat dulu. Kan orang yang kalau berwudu tidak didekati setan. Biasanya yang menakutkan itu bermula dari setan biasanya gitu. Makanya kalau berwudu setan nggak dekat. Terus sholat 2 rakaat jiwa tenang. Begitu berbaring baca doa, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi dia baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, langsung disemburkan. Sembur itu beda dengan tiup. Kalau tiup kan benih. Kalau sembur enggak. Jadi mudahnya jangan banyak-banyak ya. Jadi hanya menyembur. Gitu. Kemudian diusapkan di kepala, terus ke leher sini, terus ke muka. Terus ini langsung nih. Seret. Ini masuk ke badan, ke belakang, terus sampai ke kaki. Itu lakukan 3 kali. Insya Allah sihir nggak akan masuk, mimpi buruk nggak akan masuk. Terus kemudian juga biaya makhluk hidup, misalnya ada kalajengking, ada ular atau ada kecoa terbang ya. Nah itu jadi nggak mengganggu dengan cara begitu. Insya Allah. Jadi itu cara terbaik kita supaya kita tidur. Sekarang kan tidur aja kan. Selama ini gimana kalau Bang Ilham tidur? Biasanya Pak butuh nggak? Habis sholat isya baru tidur sih. Isanya jadi pas mau tidur kalau saya. Masih Pak butuh? Masih. Oh, alhamdulillah, itu berarti bagus. Berarti tadi itu pas mimpi tadi nggak punya wudu ya? Enggak. Ah ya gitu. Nah, iya. Tidur tadi nungguin Abi dulu. Iya. Mungkin Oh. dia capek. Masya Allah. Jadi Masya Allah, semoga Allah berkahi. Iya. Jadi menurut si Mas Soto ini apakah Oh ini pakai ini bener ya, pakai Mas Soto ini. Oh iya. Itu Iya. berdasarkan Google. Kalau ini panggilnya apa Mas Toy? Dia mah nggak tahu Polos, apa-apa, Mas Polos. polos aja dia. Oh. Jadi Iya. jadi Iya. Apa-apa adu Iya. mulu sama Abi juga. Iya. bagus juga ya. Lebih Ini tahu sekarang Mas lagi Soto ya kan? lagi heboh generasi milenial, ternyata ada generasi sopo ya, sotoy dan polos. Wah, Aduh. Sopo. Sopo. Bagus juga ini. Bagus tapi. Generasi sopo ya. Iya. Allahu Akbar, insyaallah. Tapi memang kita itu polos itu penting, tapi jangan terlalu polos. Nah, Ya jadi sehingga blogger online namanya. mudah dikerjain. Iya. Ya. Makanya saya kerjain mulu dia. Sesat sama dia, Bi. Ya Allah, sebenarnya kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya. Oke, Bi. Ya. Kita syuting aja yuk. Oh ya, kita mulai. Saya mau pegang kamera dulu, ntar Abi mau ini terserah Oke. mau Ya, kita mulai aja ya. Oke, siap. Masih, Bi. Siap.